Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qaidina Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi kita hendaknya bersyukur kepada Allah karena kita telah berhasil melalui ujian berupa ibadah 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Saum sudah kita laksanakan, Qiyam Ramadan sudah kita laksanakan, Al-Quran mudah-mudahan sudah khatam berkali-kali, I'tikaf mudah-mudahan di antara kita telah berhasil melaluinya, dan berbagai amalan soleh lain yang tentu kita bermohon berharap kepada Allah mudah-mudahan Allah menerimanya sebagai ibadah kita yang dilipat gandakan pahala kebajikannya. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walau demikian kita semestinya terbayang kesedihan karena dengan berlalunya bulan Ramadan, pahala saum yang kita berpeluang sampai 700 kali lipat bahkan lebih sekarang sudah berlalu. Pengampunan dari saum dan dari qiyamul lail sudah berlalu. Lailatul Qadar yang isinya adalah lebih baik daripada ibadah 1000 bulan sudah berlalu. Kesempatan untuk memperoleh bebas dari ancaman api neraka setiap malam itu pun sudah berlalu. Betapa sedihnya di antara kita, dan mudah-mudahan tidak ada yang tidak memperoleh semua itu. Seperti kata Rasul alaihi salatu wassalam, faman hurima khairuha faqad hurim. Orang yang terhalang memperoleh kebaikan Ramadan, keberkahan Ramadan, kebaikan pahala yang Allah janjikan kepada mereka selama bulan Ramadan, jika dia terhalang dari semua itu, berarti dia telah terhalang dari kebaikan yang Allah buka peluang itu selebar dan seluas-luasnya pada bulan Ramadan. Belum tentu Ramadan di tahun yang akan datang kita akan mengalaminya lagi. Oleh karena itu, penyesalan ini adalah menjadi mendalam bagi orang yang beriman. Kita tentu berharap mudah-mudahan Allah masih berikan panjang umur sehingga Ramadan yang akan datang kita kembali menikmati kesyahduan ibadah dan takwa kita kepada Allah, bahkan Allah berikan yang lebih baik lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya surga Allah telah janjikan bagi mereka orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Katakan ya Muhammad, maukah kalian aku beritahu kabar gembira dengan suatu kebaikan bagi mereka orang-orang yang bertakwa, di mana di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka berhak akan jannatun tajri min tahtihal anhar, berhak memperoleh surga, mereka di dalamnya kekal, bahkan Allah berikan fiha azwajum mutahharatun, Allah sediakan pasangannya, istrinya, suaminya, waridwanu minallah, bahkan Allah ridha kepada mereka. Wallahu basirum bil ibad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bagi orang yang bertakwa, Allah sediakan surga. Bahkan kalau kita mampu berhasil untuk menjadikan segenap keluarga kita bertakwa kepada Allah, maka kita pun akan bersama-sama dengan mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu maka marilah sejak 1 Syawal ini sampai bertemu dengan bulan Ramadan kembali akan datang, kita coba hidupkan semangat bertakwa kepada Allah, agar Allah berikan surga itu kepada kita, kepada istri kita, kepada keturunan kita, sehingga segenap keluarga kita, sebagaimana kita berkumpul di dalam lapangan ini, Allah kumpulkan seluruhnya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Oleh karena itu saya ingin garis bawahi bahwa tema khutbah saya kali ini menekankan pada bagaimana cara menumbuhkan takwa dari rumah. Ya, rumah adalah langkah awal kita. Sejak dari rumah kita mengawali baik urusan ibadah kepada Allah maupun urusan kepada sesama, urusan ma'isyah, urusan apapun, bahkan urusan negara, berawal dari rumah. Bisa dibayangkan kalau warga rumah itu adalah bertakwa kepada Allah, maka warga-warga itu apabila dia berada di jalan, dia tetap bertakwa kepada Allah. Ketika dia di tempat kerja, dia pun bertakwa kepada Allah. Ketika dia memutuskan perkara dalam spirit bertakwa kepada Allah, di dalam mengurus negara, begitu pula dengan spirit bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya ingin segarkan kembali, mudah-mudahan perjalanan kita selama setahun ke depan mencerminkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kali ini saya sampaikan perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan, kata beliau, "Yabna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, amalaka, amalaka, amalmu wahai anak Adam. Perhatikan amalmu wahai anak Adam. Fa innama huwa lahmuka wa damuka." Amalmu itu adalah darahmu dan dagingmu. Fanzur ala ayyi halin talqa amalaka. Seperti apa amalanmu, perhatikanlah sejak dini. Kata beliau, inna li ahli taqwa alamat. Sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah itu ada cirinya, ada tandanya. Marilah kita perhatikan, apakah Ramadan 1 bulan
telah berhasil mendidik kita seperti ini atau tidak, dan marilah kita hidupkan sejak hari ini sampai mati. Pertama, kata beliau, ciri orang bertakwa adalah sidqul hadis. Kalau berbicara benar, jujur, tidak bohong, tidak dusta. Wal wafa'u bil ahdi. Kalau punya kesepakatan, kalau punya perjanjian, tepat, tidak mengkhianati. Kata beliau yang ketiga, wasilatur rahim, menyambung silaturahmi sesama, terutama kerabat. Berikutnya, warahmatud du'afa, sayang kepada orang-orang yang lemah, bukan menginjak, bukan memeras, tetapi justru sayang kepada orang yang lemah. Qillatul fakhri wal khuyala, sedikit atau bahkan berusaha menghilangkan kebanggaan terhadap diri, apalagi kesombongan. Wa badlul ma'ruf, kalau kita punya kebaikan, maka berbagilah dengan orang lain. Itu adalah ciri orang yang bertakwa. Jangan egois. Sesungguhnya Allah bisa jadi memberikan haknya orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir, orang yang miskin melalui tangan kita. Karena itu ingatlah itu. Berikutnya kata beliau, waqillatul mubahat linnas, sedikit memamerkan terhadap apa yang menjadi kebanggaan dan miliknya. Wa husnul khuluq, berikutnya adalah akhlak yang mulia, tampakkan akhlak yang mulia. Dan berikutnya adalah wasa'atul khalqi bima yuqarribu ilallah, dan berusaha agar dia senantiasa memperbanyak sesuatu yang menyebabkan dekatnya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya ciri-ciri ketakwaan itu tumbuh dari rumah, suaminya begitu, istrinya begitu, anaknya begitu, lalu tetangganya begitu, lalu masyarakatnya begitu, perkumpulannya begitu, lalu sampai kepada negaranya begitu, bisa dibayangkan betapa berkahnya Allah akan Allah turunkan. Seperti yang Allah firmankan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan turunkan, Allah akan bukakan untuk kita semua keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi, karena bentuk sayangnya, rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa, yang berusaha menuruti apa yang Allah tuntunkan dan Allah jadikan sebagai pedoman. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kiranya saya tidak akan urai satu persatu, tetapi mudah-mudahan ada yang diingat. Syukur-syukur kalau semua, minimal hal-hal berikut ini adalah yang mungkin kita bisa lakukan untuk menumbuhkan takwa dari rumah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dengan berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tumbuhkan dari setiap kita gairah bahwa bertakwa itu menguntungkan. Bertakwa itu menghantarkan kita kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa itu tidak menyusahkan, apalagi membinasakan. Tumbuhkan itu dalam setiap diri, niscaya takwa akan tumbuh sedikit demi sedikit. Yang kedua, gali urgensi dan keutamaan takwa. Sepanjang tahun ini, bila perlu, sediakan beberapa bacaan yang menambah pengetahuan kita untuk semakin bergairah bertakwa kepada Allah. Takwa, karena sesungguhnya Ramadan adalah mencetak kita agar menjadi pribadi yang bertakwa. Berikutnya adalah berdoa kepada Allah. Mari setiap kita biasakan berdoa dari rumah, terutama
Berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada kami, kepada jiwa kami takwa. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, sucikan jiwa-jiwa kami. Engkaulah yang bisa melakukan itu kepada kami. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah kasabnya, ma'isyahnya, cari rezekinya. Coba usahakan dari yang halal saja. Puaskan bahwa yang halal itulah yang akan memudahkan kita bertakwa pada Allah. Kalau orang itu asal sabet saja, yang haram diambil, dimasukkan ke dalam perutnya, yang syubhat dimasukkan, wajar kalau susah untuk dibimbing bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah pilih pergaulan yang baik. Mulai saat ini carilah, pereratlah, perrekatlah persahabatan, pergaulan kita hanya dengan orang-orang yang soleh saja. Karena orang yang soleh akan berpengaruh besar kepada ketakwaan kita. Berikutnya adalah bahwa sediakan fasilitas di rumah. Mungkin Al-Quran terjemah, mungkin kitab-kitab hadis yang sudah diterjemahkan, mungkin buku-buku Islam yang bisa mengkondisikan kita. Kalau penasaran tentang takwa, mudah merujuknya. Pergi kepada Al-Quran, pergi kepada hadis Rasul, pergi kepada buku-buku Islam, sehingga kita terbimbing untuk bertakwa kepada Allah. Berikutnya adalah lakukan, dirikan majlis-majlis, forum-forum ilmu. Mulai rumah. Adakan di rumah itu 1 kali sepekan kek, atau 1 kali 1 bulan kek, bapak, ibu, anak ngumpul bersama-sama, berniat, berusaha agar bertakwa kepada Allah, sehingga sekeluarga di rumah dan sekeluarga di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah cari cara yang tidak membosankan. Bagaimana agar kita selalu bertakwa kepada Allah? Caranya gimana? Mungkin membaca buku, coba pelajari sirah-sirah, sejarah-sejarah orang-orang yang soleh dahulu seperti apa, dan seterusnya, sehingga kita akan tambah semangat kita dalam bertakwa kepada Allah. Terakhir adalah jangan sepelekan, juga hindarkan sesuatu yang menyebabkan kita melempem dalam bertakwa kepada Allah. Turun semangat takwanya kepada Allah, apalagi lenyap semangat takwanya kepada Allah. Hal-hal yang demikian itu mungkin dari handphone, mungkin dari sosial media, mungkin dari obrolan-obrolan, mungkin dari tenggelamnya dalam menikmati dunia, dan seterusnya. Hindari, karena dunia ini sedikit sekali, sebentar sekali, bahkan 1 kali. Tidak ada kesempatan 2 kali di dunia ini. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kalau saya catat 9 poin. Kalau kita ingin memulai bertakwa kepada Allah dari keluarga, kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan keluarga kita diselamatkan oleh Allah, amin. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di dunia dalam kebaikan, dan di akhirat di dalam ridwanullah, fadlullah, dan jannatullah. Saya menutup khutbah ini dengan menggarisbawahi ibu-ibu dan kaum hawa, karena sesungguhnya masyarakat ini, ibu-ibu, akhwat, isinya terbanyak sesungguhnya adalah akhwat, ibu-ibu, ummahat. Dan antunna adalah madrasatun ula, sekolah pertama, sekolah yang paling utama. Bisa dibayangkan kalau ibu-ibunya, akhwatnya, wanitanya salihah, salihah, sebagai istri yang salihah, sebagai bintun yang salihah, sebagai talibah yang salihah, sebagai da'iyah yang salihah, dan semuanya salihah. Masya Allah, suaminya insya Allah akan terpengaruh menjadi soleh, anaknya jadi soleh, lalu kita insya Allah akan jadi soleh. Oleh karena itu, tutuplah aurat, hijab,
dan jangan bergaul dengan bebas yang melanggar tuntunan dan syariat Allah, akan mengundang murka Allah. Ingat, penyakit menular adalah karena pergaulan bebas. Rasul bersabda, kata beliau, lam tazharil fahisatu fi qaumin qat illa zahara fihim at-ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madau. Tidaklah di tengah-tengah suatu kaum itu nampak pergaulan bebas, perzinahan, maka sesungguhnya di masyarakat itu Allah akan munculkan penyakit menular, taun, dan kelaparan yang tidak akan sedahsyat yang dialami umat-umat terdahulu. Ternyata petaka ekonomi dan penyakit itu datang antara lain dari zina. Oleh karena itu, maka jadilah akhwat bukan pemancing maksiat, tetapi justru pelahir generasi-generasi Rabbani yang akan menjadikan masyarakat ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu ajilahu wa ajilah ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minal bala wal waba wal ghala wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih fatayatil muslimin, Allahumma man arada bil islami wal muslimina syarran fasghilhu fi nafsihi waj'al kaidahu fi nahrih waj'al tadbirahu tadmirahu ya azizu ya jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.